Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Ya, Isabella, kesadarannya seperti telah dibawa ke dimensi lain, yang mana ternyata itu adalah ulah para dewa. Mereka menceritakan kebenaran terkait dengan Roman Dimitri, dan tentu saja itu membuat Isabella sangat terkejut. Dan saat kesadarannya kembali, ia pun langsung menghampiri sosok Roman Dimitri dan berkata, "Aku telah mengetahui kebenarannya dari para dewa. Dan apakah itu benar? Jika kau kembali ke benua Salamander, dewa akan menyingkirkanmu." Roman pun menjawab, "Ya, tapi kenapa? Kenapa kau sampai melakukan tindakan sejauh itu?" Ya, Isabel dahulu pernah meminta bantuan Roman atas nama umat manusia, dan Roman menolaknya. Ia berkata jika dirinya hanya melakukan sesuatu sesuai keinginan dan tujuannya saja. Oleh sebab itulah tindakan Roman saat ini sangat bertolak belakang dengan apa yang ia ucapkan sebelumnya. Lalu Roman pun menjelaskan secara garis besar pendiriannya tidak berubah, dan apa yang ia lakukan saat ini semata-mata semuanya untuk orang-orang yang bersumpah setia kepadanya, di mana Roman telah berjanji akan memberikan mereka ketenangan. Dan untuk mendapatkan ketenangan tersebut, maka Roman harus menghancurkan alam iblis, walaupun harganya sangat mahal. Tentu saja Isabella sangat terkejut dengan kata-kata Roman, karena menurutnya hal tersebut tidak boleh terjadi. Roman telah dianggap sebagai dewa oleh seluruh umat manusia. Jadi Isabel pun memberikan saran untuk mencari solusinya terlebih dahulu sebelum mereka kembali ke benua Salamander. Tapi Roman menolaknya. Ia pun berkata kepada Isabel sebagai kaisarnya, yaitu untuk menyembunyikan fakta yang telah ia ketahui, dan ia akan menjadi penguasa di dunia ini. Beralih ke sisi lain, tepatnya di danau kerajaan Odelia, nampak setiap perwakilan dari seluruh umat manusia tengah berkumpul untuk berdoa dan memohon agar utusan mereka selamat dan bisa kembali dari dunia iblis. Tentu saja awalnya banyak yang menolak usulan dari Kaisar Roman, tapi pada akhirnya mereka hanya bisa menuruti dan berdoa agar mereka semua selamat. Ayah dan ibu Roman termasuk dari mereka yang menunggu kabar baik dari alam iblis, hingga pada akhirnya para penyihir pun mendapatkan kode dari alam iblis untuk membuka celah dimensi. Tentu saja itu merupakan kabar gembira, tapi permasalahannya mereka belum tahu siapakah yang akan keluar. Hingga beberapa saat setelahnya, segerombolan orang pun mulai nampak, di mana yang memimpin mereka semua adalah Roman Dimitri. Saat itu semua orang langsung bersorak-sorai. Ini akan menjadi sejarah yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan tidak terasa 3 tahun pun telah berlalu. Oh ya, karena Mimin juga belum baca novelnya sampai selesai, kayaknya nanti si Roman bakal kembali lagi ke alam iblis karena ia tidak bisa hidup lama lagi di benua Salamander. Dan kemunculan Roman hanya untuk menunjukkan kepada seluruh bangsanya bahwa ia selamat dan berhasil menaklukkan alam iblis. Tapi mari kita lihat apakah asumsi Mimin benar atau salah nantinya. Tentunya setelah 3 tahun dunia benar-benar telah berubah. Tidak ada lagi yang namanya peperangan, tapi ada satu orang yang masih hidup di masa lalu. Ia bernama Balon, dulu dikenal sebagai
Next Nicholas, atau bisa dikatakan sebagai pendekar pedang terbaik setelah Count Nicholas. Tapi tepat 10 tahun yang lalu dirinya tiba-tiba menghilang secara misterius dan rumor mengatakan mungkin saja balon telah mati. Tapi ternyata 10 tahun tersebut ia gunakan untuk berlatih seorang diri di dalam goa. Ya, semua itu ia lakukan untuk membalas dendam kepada Kairo karena saat peperangan di front barat ia kehilangan satu-satunya saudaranya. Kala itu Balon adalah pendekar pedang aura bintang 4. Tentu saja balas dendam tidak bisa ia lakukan mengingat Kronos begitu kuat, dan atas saran dari Count Nicholas setidaknya ia harus menjadi pendekar aura bintang 6 untuk bisa menghancurkan atau setidaknya memberikan perlawanan kepada Kronos. Dan mulai saat itulah ia berlatih seorang diri di dalam goa. Saat ini akhirnya ia telah mencapai pendekar aura bintang 6. Tentunya dengan pencapaian tersebut Balon sangat percaya diri bisa membalaskan dendamnya kepada kekaisaran Kronos. Tapi beberapa saat setelahnya ia pun dibuat bingung karena dirinya seperti berada di dunia lain. Apalagi saat ia berkata ingin mengalahkan Kronos, orang-orang yang berada di dalam kedai menertawainya. Tentu saja mereka bingung bagaimana bisa ada orang yang tidak update dengan apa yang telah terjadi. Lalu seseorang pun menjelaskan kepada Balon bahwa baik itu Kronos ataupun Valhalla, keduanya telah dikalahkan oleh Dimitri. Lebih tepatnya Roman Dimitri. Bahkan Roman Dimitri juga telah menaklukkan alam iblis. Tentu saja itu adalah informasi yang hampir sulit dipercayai oleh Balon karena 10 tahun yang lalu bahkan tidak ada yang berani menentang Kronos ataupun Valhalla. Tapi saat ini menurut informasi yang ia dapat, kedua kekaisaran yang tidak pernah runtuh telah dikalahkan. Bahkan ada yang namanya penaklukan alam iblis, sesuatu yang mungkin tidak pernah ia bayangkan. Apalagi yang bertanggung jawab atas itu semua adalah Roman Dimitri dari kekaisaran Dimitri, di mana dahulu Dimitri hanyalah wilayah kecil yang masih bagian dari Kairo. Ia tidak tahu bagaimana bisa segalanya berubah begitu cepat hanya dalam kurung waktu 10 tahun. Karena masih sulit untuk mempercayai informasi tersebut, penjaga kedai pun berkata, "Apakah kau lihat orang itu yang tengah menengguk alkohol? Perutnya terlihat buncit, tapi dahulu ia merupakan salah satu yang berpartisipasi di dalam penaklukan alam iblis. Dulu ia hanyalah orang miskin, tapi setelah insiden penaklukan alam iblis, kekaisaran Dimitri menghadiahkan setiap orang yang berpartisipasi dan gugur sebuah penghargaan dan juga harta yang tak terhitung." Intinya kekaisaran Dimitri menghargai setiap pengorbanan, dan siapapun yang melanggar aturan yang telah dibuat oleh Dimitri, mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Tentu saja masih sulit untuk Balon menerima fakta-fakta baru yang begitu cepat. Oleh sebab itulah pemilik kedai menunjukkan seseorang lainnya. "Apakah kau lihat pria itu? Dia berasal dari Kronos. Sepertinya ia baru saja lolos tes untuk menjadi Dimitri Guard, salah satu pekerjaan yang paling diminati oleh seluruh ahli pedang di penjuru benua." Belum sempat pemilik kedai menjelaskan lebih detail, Balon pun telah menghilang dan ternyata ia pun menghampiri sosok tersebut. Lalu Balon berkata, "Aku dengar kau baru saja lolos untuk menjadi Dimitri Guard. Kalau begitu cobalah lawan aku. Jika kau menang, ambillah kantong emas ini."
Tentu saja pria tersebut langsung setuju. Ya, awalnya Balon sangat percaya diri dengan kemampuannya. Apalagi ia telah mencapai pendekar aura bintang 6 yang sebanding dengan peringkat dunia. Oleh sebab itulah ia yakin bisa mengalahkan lawannya dengan cepat. Tapi siapa sangka saat pertarungannya dimulai, ia didorong mundur. Tentu saja itu adalah hal yang mengejutkan dan saat itulah Balon mulai serius. Ia pun menggunakan auranya, tapi pada akhirnya ia tetap dikalahkan. Kala itu Balon sangat yakin lawannya tidak terlalu kuat, tapi bagaimana bisa ia dikalahkan begitu mudah? Dan akhirnya jawabannya pun terungkap. Lawan dari Balon berkata, bagaimana bisa saat ini masih ada yang menggunakan teknik aura jadul milik Alexander? Jika saja kau menggunakan metode Dimitri, aku yakin aku tidak akan bisa menang dengan mudah. Saat itu akhirnya Balon pun sadar bahwa era benar-benar telah berubah dan saat ini adalah eranya Dimitri. Beberapa hari pun berlalu. Kini Balon berada di pemakaman nasional. Tepatnya ia berada di depan makam Count Nicholas, seseorang yang dulu pernah dekat dengannya. Ia pun bercerita tentang keterkejutannya karena dunia berubah begitu cepat. Balas dendamnya telah terselesaikan dan satu-satunya orang yang ia kenal juga telah mati. Balon kini telah kehilangan arah dan juga tujuannya. Ia bahkan bingung harus melakukan apa lagi. Dan di saat-saat tersebut seseorang pun memanggil namanya Balon. Dan ternyata itu adalah Daniel Cairo. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye. Oh ya, sedikit informasi aja nih ya. Untuk novel season satunya itu akan berakhir kurang lebih 8 chapteran lagi. Dan untuk novel season keduanya itu cuman 180-an chapter.